من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته وفيكم في الدارين آمين يا رب العالمين. رحيم الحديث الثامن والعشرون utawi hadis kang nomor 28 lan 20, berarti hadis yang ke-20. Judul Luzum Sunnah wajtinabul bid'ah. Jadi senantiasa netepi atau melakukan sesuatu yang sunnah dan meninggalkan bid'ah. An Abi Najih Al-Irbadi saking cinarito saking sahabat Abu Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridani saballahu Gusti Allah Ta'ala anhu marang Abu Najih. Qala ndika sapa Abu Najih, wa'adhana mituri ni ingsun wa'adhana nuturi ing kula sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idan ing mau'idah ing pitutur wajilah kang dadekake keter itu gemetar. Wajilat qulubuhum berarti gemetar hatinya. Wajilat keter minha saking mau'idah wal qulubu ati wadarafat lan terusan itu bercucuran. Minha saking mau'idah apa lau yono piro-piro meripat. Jadi suatu ketika Rasulullah itu memberikan mau'idah, memberikan nasihat yang membuat hati bergetar, yang membuat mata itu bercucuran air matanya. Tenanan ya. Wa'adhana Rasulullah. Jadi al-mau'idah itu maknanya min al-wa'di wa huwa at-tadhkir bil awaqib wa tanwin guna litafkhim. Ay mau'idatun balighah. Jadi yang dimaksud mau'idah itu dimentakut yang namanya tadhkir. Tadhkir itu peringatan. Sama seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat yang baik itu adalah khutbah Jumat yang di dalamnya mengandung tabsyir, ya, tabsyir berbunga, wa tadhkir yaitu berupa peringatan. Jadi jangan sampai kok khutbah Jumat isinya provokasi, isinya agar membenci orang lain. Itu harus tafsirnya. Tafsir wa tadhkir sing gawe ati bunga. Wah, penjelasan tentang hikmah puasa. Kan baik. Penjelasan tentang Lailatul Qadar. Penjelasan tentang hikmahnya sholat tarawih dan lain sebagainya.
tadzkir sama dengan mau'izah juga demikian. Nah, ini Kanjeng Nabi memberikan mau'izah yang dikatakan membuat hati bergetar, membuat mata itu mengeluarkan air matanya. Faqulna mongko ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, Rasulullah, ka'annaha kaya teman setune mau'izah iku mau'izatun pepeling pitutur muwaddi'in kang wong kang pamit kaya nasihatnya itu seperti orang yang berpamitan. Fa'ausina mongko kula aturi paring wasiat panjenengan ing kita. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawe pripun usikum wasiat sapa ingsun kuming sira kabeh bitaqwallah kelawan takwa marang Allah azza wa jalla azza wa agung wa jallalan maluhur. Jadi wasiat Rasulullah yang pertama adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa mesti disebut yang dinggon. Jika takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Sebaik-baik bekal. Kenapa takwa menjadi sangat penting disampaikan oleh dai, oleh khotib, bahkan menjadi rukun daripada khutbah, yaitu harus menyampaikan wasiat takwa. Karena memang takwa ini adalah derajat yang paling tinggi di hadapan Allah, dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. Jadi yang dilihat itu ketakwaannya, ya, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena apa? Hanya karena takwanya. Jadi takwanya yang dilihat, derajat itu karena takwanya. Makanya wasiat pertama Rasulullah yang dikatakan wasiat yang menggerakkan hati, wasiat yang menggerakkan bertujuan air mata. Wasama'i lan mirengake dawuh wa taati lan taat. Nah, kita biasa membahasakan sami'na wa ata'na, karena ada orang yang hanya mendengarkan saja namun tidak taat. Makanya hal itu harus seimbang. Sampai seneng ngrungokke ning gak lakoni. Nah, itu harus seimbang. Sami'na wa ata'na. Sampai ngrungokke yo lakoni, yo taat. Disebutkan sami'i wa ta'ah. Yo ngrungokke dawuh yo taat, yo taat. Ku jenenge sami'na. Wong ngrungokke tapi tidak melakukan. Wa inna amara lan yatalamun wasani alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun kawula. Dipimpin oleh seorang budak. Wa in ta'amara alaikum abdun, dipimpin oleh seorang budak. Fa innahu mangko temen setune kelakuan man utawi sapa wonge iku yanis lamun urip sapa man mingkum nyatane setengah saking sira kabeh fa saya ikhtilafan mangko bakal weruh ikhtilafan ing pira-pira perkara
khilaf perbedaan katsiron kang akeh. Nanti kalian di masa depan akan menemukan perbedaan yang tidak ada ujungnya. Nanti kalian di masa depan akan menemui diskusi yang tidak ada ujungnya. Pesan Rasulullah, wa iyyakum fa'alikum, mongko wajib ing atase sira kabeh bisunnati kelawan cecekelan sunah ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin kang paring pituduh kabeh. Jadi kanjeng Nabi dawuh bahwasanya di masa depan itu nanti akan banyak perdebatan, akan banyak pertikaian, akan banyak diskusi yang tidak ujungnya. Dawuh kanjeng Nabi, nasihat kanjeng Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kita harus senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku, kata Rasulullah. Kemudian berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin yang diberikan petunjuk oleh Allah. Angger ketos sapa sira kabeh alaiha ing atase sunnah bin nawajidi kelawan piro-piro untubam itu gigi geraham. Gigitlah sekuatnya dengan gigi geraham. Artinya peganglah sungguh-sungguh. Kalau sudah sunnah ya Rasulullah, sunnah khulafaur rasyidin, maka peganglah sunnah itu dengan kuat. Wa iyyakum lan sira wa muhdatsatil umuri lan ing pira-pira anyar-anyare perkara fa inna kulla bid'atin mongko krana temen setune saben-saben bid'ah iku dhalalatun sesat. Rawahum riwayatake ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa qala lan riwayat sapa Tirmidzi haditsun hasanun sahih, termasuk hadis hasan sahih. Nah, yang terakhir pesan Rasulullah, du'a'u 'alaiha bin nawajid. Harus senantiasa kita berpegang teguh sekuat-kuatnya. Nanti dengan ibarat gitulah dengan gigi geraham. Itu gigi yang kuat ketika menggigit. Dan kita harus senantiasa waspada. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara baru. Karena perkara baru itu disebut bid'ah. Apa makna bid'ah? Ya. Apa makna bid'ah? Wa muhdatsatil umur dulu. Itu maknanya perkara-perkara yang ada yang berkaitan dengan agama walai salah aslun fis syariah, yaitu yang tidak ada asalnya dari syariat. Tidak ada asalnya dari syariat, maka itulah yang bisa disebut dengan bid'ah. Jadi bid'ah itu jangan sembarang, bukannya sekedar sesuatu yang baru, yang tidak bertentangan dan ada landasan dalilnya, maka tidak disebut sebagai bid'ah. Jadi harus dilakukan. Kanjeng Nabi tidak pernah maulidan, kanjeng Nabi musuh ulang tahun, mau nyawa dhewe krono syukur awake dhewe ono kanjeng Nabi, adanya Rasulullah disyukuri. Kita maulidan mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah. Asalkan ma'adatsa ala khilaf syar'i wa dalilihi, yang paling mudah memahami bid'ah adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan perintah syariat dan dalilnya. Dalalatun an dalil haqq, katakan anna haqq ma ja'a bi syar' fi ma la yarji'u ilaihi yakunu ibtida'an wa dalalah. Sesat dikatakan ba'uda al haqq,
artinya jauh dari sesuatu yang baik. Annal haq ma ja'a bihi asyar. Karena yang hak itu adalah datangnya dari syariat. Nah, kemudian pelajaran yang bisa kita ambil simpel saja adalah bagaimana kita melihat mau'idhah daripada Rasulullah SAW. Sifatul mau'idhah al-mu'thirah, yaitu mau'idhah yang betul-betul membekas, mau'idhah yang betul-betul menyentuh hati. Itu mau'idhah yang datangnya dari Rasulullah. Katakan wal mau'idhah hiya nashu wa tadhkir bil awaqib. Itu senantiasa berisi tentang pepeling, berisi tentang peringatan. Tadkhulu ilal qalbu ilal qulub, yang bisa masuk ke dalam hati. Itu namanya mau'idhah. Sampean diberikan mau'idhah tapi tidak sampai ke dalam hati, barangkali ada yang keliru dengan mau'idhah itu. Kenapa mau'idhah yang kita berikan tidak sampai ke dalam hati? Makanya yajib an tawfirul. Ada beberapa syarat mau'idhah itu agar bisa sampai ke dalam hati kita. Yang pertama, intifaul maudhu', temanya harus tepat. Sampean itu suruh ngisi apa? Sampean suruh ceramah di mana? Suruh memberikan nasihat tentang apa? Maka temanya harus tepat. Jangan sampai tidak belajar. Jangan sampai kemudian asal-asalan, tidak ada konsep. Makanya harus temanya tema yang tepat, dipelajari betul. Makanya kemarin saya menyampaikan, sekalipun saya sudah berkali-kali isi tentang A, ngisi tentang B, apal, tapi saya tetap belajar apa? Untuk mencari ilmu yang baru, untuk mencari barokahnya ilmu. Barangkali ada sesuatu yang belum sampai dalam otak kita, sesuatu yang belum bisa kita cerna, sedikit demi sedikit terus belajar. Harus latih belajar, latih membaca, merenungi dari kata per kata dan ayat per ayat, dalil per dalil. Kita tidak bisa mulu-mulu, saya kitabnya harus besar, saya kitabnya harus ini ngajinya, kalau belum ngaji Ihya Ulumuddin itu belum dikatakan santri. Wah, ada yang demikian sampai itu. Nyolek sampean kepengin ngaji tok gampang, hanya sekedar membaca ngantekan rampung itu gampang. Sampean tuku kitab petuk wis enek paling. Kitab apapun sekarang itu yang ada apa namanya? Yang ada usahanya itu gampang. Saya sendiri. Ini Al-Wafi saya sendiri. Saya sendiri telaten. Ini saya ini. Bikin kitab itu saya. Bukan beli di mana enggak. Saya sendiri. Ada makna yang sekiranya kok opo iki maknane ya. Oh, ternyata maknanya pitutur misalkan. Tapi kuat di makna pitutur. Apa peling coba? Apa peling? Begitu terus. Nanti insya Allah akan menemukan banyak ilmu. Kemarin saya membaca ini, ada yang menarik. Di bulan Ramadan itu ada hadis tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian semua, fa inna fis sahur barokah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur itu apa? Saya membaca syarah hadis ini. Tadi menarik. Sahur itu adalah masa di mana kita melaksanakan suhur. Suhur adalah di mana kita proses memakan sahur. Sahur itu adalah itu namanya waktu. Sahur itu waktu.
As-sahru fa inna fis sahuri barokah. Pertanyaannya, sahurlah kalian semua, inna fis sahuri barokah, karena di sahur itu ada barokah. Pertanyaannya, yang dimaksud sahur itu waktunya atau proses makannya atau makanannya? Ayo, kira-kira berkahnya itu di waktunya atau proses memakannya atau di dalam makanannya itu? Kalau secara bahasa, sahar itu waktunya. Sahar itu waktunya. Kalau sahur itu adalah menunya. Wah, menunya hari ini adalah ayam. Itu sahur. Sedangkan proses kita menyantap sahur itu namanya suhur. Nah, saya ulangi lagi, sahur itu adalah waktunya. Waktu kita melaksanakan suhur, sahur. Nah, kemana kan? Jadi sahur itu waktunya, suhur itu adalah prosesnya, sedangkan sahur itu adalah makanannya. Maka sebenarnya kalau kita memaknai hadis ini, tasaharu fa inna fis sahuri barokah, sahurlah kalian semua, fa inna fis sahur barokah. Yang dimaksud sahur adalah menunya. Ya, karena sahur itu maknanya apa yang kita santap, itu namanya sahur. Lah kalau makannya namanya apa? Proses memakan sahur namanya suhur. Waktunya itu namanya sahar. Nah, itu dipahami. Itu dampaknya bisa. Dampaknya bisa. Paling saya memahami, oh, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Oh, berarti sahur barokah. Yang dimaksud sahur barokah itu waktu sahurnya atau saat sedang menyantap makanannya, atau yang dimaksud dengan keberkahan. Maka kalau melihat hadis ini, maka dikatakan sahur itu adalah menu makan. Itu menu makan, ya, menu makan sahur. Sahur itu paling orang leran ya, roman ini, nyeleran ini memang bae sahur itu tidak begitu berselera. Makanya nang pondok biasanya itu pokoknya angger mangan, gitu ya, angger mangan bengi-bengi ngono wis ora usah sahur meneh. Mangane wis tangi meneh, tanggung. Kalau bangun itu mesti makannya menjadi seolah-olah tidak enak. Nah, itu jadi harus yang kedua, agar roh itu bisa merasuk dalam hati seseorang adalah al-balaghah fil mau'izah, yaitu dengan bahasa yang baik. Sama ingin memberikan sehat kepada orang lain, al-balaghah fil mau'izah. Saatnya diantaranya adalah dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Kalau kata-katanya baik, kalimatnya tertata dengan baik, maka insya Allah akan mudah masuk dalam hati. Lah kalau ceramah sampai mengajar tapi asal-asalan dalam memilih kata, barangkali orang itu ketika mendengarkan, wah iki opo, wah iki ngomong opo, karena tidak ada konsep perkataan yang baik itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah ada mutatwil, yaitu tidak bertele-tele. Sampai asli ini gak iso nerangke, tapi dibuat bertele-tele. Mending singkat, padat, berisi. Itu disebut jami'ul kalim. Itu Rasulullah. Itu jangan bertele-tele, mutar. Nah, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutil al-mau'izah yaumal jum'ah innama hiya kalimatun yasirat. Dikatakan Rasulullah itu ketika memberi mau'izah di hari Jumat itu dengan menggunakan kalimat-kalimat yang mudah, kalimat-kalimat yang ringan. Makanya saya kalau ngisi khutbah itu wah cuwepet
Saya kalau ngisi khutbah di rumah sakit udah seneng. Yang senang itu bukan karena temanya, bukan karena penyampaiannya, tapi cepatnya, cepat selesai. Walah, senang aku lagi khutbah Pak Burhan lah, apa temanya menarik juga, cepat ya, ternyata bukan karena temanya yang menarik, tapi karena cepatnya. Ya memang seperti itu syariatnya itu. Kalau sampai khutbah Jumat, khutbahnya yang pendek, sholatnya yang diperpanjang, bukan dibalik. Wah, setengah juga. Kalau jelas sampai tinggal turun lagi yang situ. Wasma'u ati'u rahimakumullah. Muhammad mulai itu mulai akeh apa? Banyak tubuh tanpa kepala. Ini surah itu. Keren sih raya kabeh. Turu kabeh. Saya itu pengalaman karena apa namanya? Sering khutbah. Saya kalau khutbah jarang memakai teks. Itu bukan apa-apa, wah sombong, wah melindak. Harus natap yang khutbah itu. Tidak ingat atau isi lo khutbah ngono. Jadi ras itu lu khutbah maca alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Wis nganggo lagu madhep ngisor terus. Wah, ya wis tambah ngler sampean. Awan-awan ngeleh. Wis tambah ngantuk, kesel lagi buat kerja, kesel aktivitas, tambah ngantuk. Makanya saya jarang. Saya intonasinya menggunakan intonasi yang sekiranya bisa membuat kaget. Alhamdulillah. Jadi takwa ada intonasi tertentu. Harus menjadi, kadang misalkan mic-nya harus menjadi. Jadi kaget, wah tangine ora pun turun nih. Soalnya ikut wes. Kadang Bilal itu iso turu Bilal. Aku kadang kalau Bilal itu piye carane ojo ngantek turu karo Bilal. Bahaya. Bahayanya iki digugah kosone pinggire kudune khutbah apa? Selawat khutbah kedua tak komat. Bahaya tuh. Komat langsung Allah. Lho iki komat iku tak kedua. Saya kalau menjadi Bilal sak ngantuk iki surat gawe ngantuk kok. Tak pandang itu terus khutbah sing khutbah sepuhe kaya apa masane sambung sebagai tak dan kangen. Seperti itu. Ya sekarang mulai berkurang sebenarnya. Orang yang Jumat itu ngentap dolan HP. Itu loh. Saya kira malah dolanan HP, gak ngantuk tapi dolanan HP. Ya tetap khusuk madhep ngisor. Ini dolanan HP, makanya piye carane saiki? Kalau sholat itu mungkin sudah mudah ya, ada peringatan sawus sufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Sofnya mohon lurus rapat dan bagi jamaahnya alat komunikasi mohon sementara bisa dinonaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi bisa, tapi kalau khutbah dari awal announcernya itu sudah memberikan peringatan agar menemui soft depannya masih kosong, harus menyesuaikan kanan kirinya, mendengarkan khutbah ketika mulai masuk mimbar, alat komunikasi mohon dinonaktifkan atau dinonaktifkan. Tapi yang datang itu kan belakangan. Nenek waisin muni. Apa itu sudah zamannya. Ya. Hadis selanjutnya al-hadits tasya wal ashruna. Utawi hadis kang nomor 29. Abwaabul khairi wa masalikul huda. Pintu-pintu kebaikan dan jalan petunjuk. An Mu'adz bin Jabal
sinarito saking sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Mu'adz kutumat apa sun ya Rasulullah he utusan Allah akhbirni kulo atuin dawuhi panjenengan dawuhi ing ingsun bi amalin kelawan suci amal yudkhiluni kang iso manjingake ni ing ingsun al jannata ing swarga wa yubaiduni lan iso ngetuhake ni ing ingsun aninari saking neraka. Inilah yang kemarin saya sampaikan betapa para sahabat itu mencontohkan mereka betul-betul memperhatikan dan fokus kepada perkara akhir yang tanyakan kepada Rasulullah adalah kaitan dengan akhirat, bagaimana caranya masuk surga, bagaimana caranya jauhkan dari neraka. Rata-rata seperti itu para sahabat berkaitan dengan akhirat. Nah ini contohnya, ada sudah berhadis dari kemarin yang berkaitan dengan meminta nasihat kepada Rasulullah agar dimasukkan ke surganya atau dijauhkan dari neraka. Qala dawuh sapa Rasulullah laqad sa'alta yakti teman-teman takon sapa sira ana alimin saking perkara kang agung kalian bertanya maksudnya besar wa innahu latamstune perkara maula yasirun iku gampang ala ning wong yasarhu kang gampang aku iman sapa Allah Gusti Allah taala alaihi ing atase man. Jadi Kanjeng mengatakan kalian bertanya tentang sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Namun seberapapun besarnya pertanyaanmu, jika Allah memudahkan wa innahu la yasirun ala man yassarahu alaihi yasarallahu alaihi. Kalau dimudahkan oleh Allah, maka akan menjadi mudah. Makanya ada doanya, ya Allah yang memberi mudahkanlah perkara kami, problem kami, masalah kami, ya Allah. Karena tidak ada yang mudah kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Engkaulah yang menjadikan yang sulit itu mudah. Doanya seperti itu. Ya Allah, berikanlah kemudahan karena tidak ada sesuatu yang mudah kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan Engkaulah yang menjadikan yang susah itu mudah. Nah, caranya seperti apa? Ta'budullah suwiji eling ning Gusti Allah, menghamba ning Gusti Allah, madhep ning Gusti Allah, la tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau menduakannya. Jangan menduakan Allah, karena diduakan itu tidak enak. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Ya. Jangan menduakan Allah. Wa tuqimus shalah, lan menunaikan salat, mendiri salat. Mendirikan itu bukan sekedar mengerjakan salat. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Hadis, ketika memerintahkan terkait dengan ibadah salat, maka menggunakan kata-kata iqamus shalah wa tuqimus shalah. Kenapa? Maknanya mendirikan. Mendirikan itu bukan sekedar mengerjakan. Kalau mengerjakan itu setelah selesai bar. Setelah selesai sudah selesai pekerjaan. Tapi kalau mendirikan itu ada nanti memelihara, ya, memelihara apa yang didirikan pada sholat yang dikatakan bisa perbuatan keji dan mungkar itu akan tercapai. Ketika kita bisa menawas itu harus dirikan,
bukan hanya saat sholat saja, namun juga didirikan, diaplikasikan di luar ibadah sholat. Sehingga jangan hanya dimaknai netepi kewajiban. Sholat itu hanya sekedar mengerjakan perintah Allah, bukan hanya itu. Makanya menggunakan kata-kata iqam, menggunakan kata-kata tuqim, karena memang maknanya adalah mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Wa tu'tiz zakah, lan paring zakat, bayar zakat. Sampean kan bayar zakat, zakat fitrah. Zakat itu maknanya membersihkan harta. Zakat itu maknanya membersihkan diri dari harta-harta yang kotor dalam diri kita. Kita tidak pernah tahu apakah betul yang kita makan itu adalah sudah terjamin kehalalannya. Apakah betul gaji yang kita terima itu adalah gaji yang betul-betul halal secara keseluruhan. Jangan-jangan ketika kerja ada amanah, jangan-jangan ketika kita berada itu tidak amanah dalam kerja, padahal gajinya tidak terkurangi. Ketidakamaнаhan dalam kerja itu tidak mengurangi gaji. Gaji itu tetap utuh. Kalau kita tidak amanah dalam bekerja, barangkali ada sedikit banyak harta yang sesungguhnya bukan hak milik kita, karena ketidakamaнаhan kita bekerja. Yang seharusnya kita gunakan untuk bekerja sesuai dengan tugas, sesuai dengan perintah daripada pimpinan, namun kita lebih memilih tidak amanah dalam bekerja. Maka jangan-jangan gaji yang kita dapatkan ada sedikit atau banyak terlilit harta-harta yang memang sesungguhnya bukan hak kita, karena tidak amanah dalam bekerja. Makanya hati-hati. Saya pesen karena mereka kebanyakan belum bekerja. Pesan, besok sudah bekerja dimanapun, punya bisnis apapun, harus senantiasa amanah dalam bekerja, harus senantiasa amanah dalam mengemban tugas. Jangan sampai harta yang kita terima itu sedikit banyak ada di dalamnya terselip harta-harta haram, harta-harta yang sungguhnya tidak hak, harta-harta yang sungguhnya tidak menjadi milik kita. Kita makan, kita konsumsi, kita berikan kepada anak kita, kita berikan kepada istri kita, kita gunakan untuk menafkahi mereka, padahal hartanya adalah tidak halal karena ketidakamaнаhan dalam bekerja. Makanya dibersihkan dengan apa? Zakat. Zakat itu maknanya membersihkan. Yuk dibersihkan, dikeluarkan tuh hartanya untuk zakat. Wa tasum Ramadan, lan puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, lan haji marang Baitullah. Haji Baitullah itu diantara perkara-perkara agung. Tsumma qala mongkong dika sapa Kanjeng Nabi, ala adulluka ana ta ala adulluka ana ta yen to nuke ala abul khairin tae biro dalane pintune kebaikan. Apakah boleh aku menunjukkanmu jalan-jalan kebaikan? Apa Rasulullah? As-saumu puasa iku junnatun, dadi benteng. Puasa itu dikatakan sebagai benteng. Kenapa? Karena puasa itu mematikan syahwat. Karena puasa itu meminimalisir syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat berhubungan badan. Kita dilatih betul untuk bisa mengendalikan hal-hal itu, sehingga orang yang berpuasa itu terbentengi dari perbuatan-perbuatan
yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya betul, ketika Allah katakan as-shaumu junnatun, puasa itu adalah benteng, karena memang kita sadar atau tidak, puasa itu membentengi diri kita, minimal membentengi diri kita dari sifat nafsu yang seharusnya makan tidak makan, seharusnya minum tidak minum untuk sementara, yang seharusnya bisa berhubungan dengan pasangan sementara libur dulu di pagi hari. Kenapa? Belajar mengendalikan nafsu. Jadi puasa itu mengajarkan kepada kita seperti malaikat. Malaikat kan gak mangan, malaikat kan gak ngombe, malaikat kan juga berhubungan dengan pasangannya. Makanya orang-orang yang berpuasa itu wis koyo malaikat tenanan, wis koyo malaikat tenanan. Orang mangan, orang ngombe, kemudian tidak berubah. Itu secara Islam mengajarkan itu akhlak para malaikat. Wassadaqatu tawi sadaqa iku tudfiul bala'a tudfiul qati'ah. As-sadaqatu tawi sadaqa iku tudfiu iso nglerepake itu memadamkan, nglerepake itu memadamkan atau menghapus al-khati'ata ing pira-pira keluputan. Sedekah itu bisa tudfiul khati'ah, menghapus kesalahan. Kama yudfiul ma'an-naro, seperti terhapusnya api dengan menggunakan air, padamnya api dengan menggunakan air. Kalau bahasanya diibaratkan dengan air, maka ya cara mengartikannya adalah memadamkan. Dikatakan as-shadaqatu tudfiul khati'ah, sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana api yang terpadamkan oleh air. Makanya kenapa banyak orang yang menderita sakit, mereka yang paham betul bahwa sedekah itu banyak hikmahnya bagi orang yang sakit, digunakan sebagai obat. Tadawus sedekah, ya, berobat kalian dengan sedekah. Pokoknya sedekah saja, tapi juga ada usaha-usaha yang lain. Wassalatul rajuli lan salate mulana fi jawfil laili, ing dalam ngai bengi sampean salat tengah malam, lail termasuk bagian daripada kan moto tilawah sepokan Nabi Al-Qur'an. Tatajafa junubuhum anil madaji ya'malun. Tatajafa bangkang apa junubuhum lambunge kaum anil madaji, peturone bangun maksudnya, hatta balagha sampai dengan ayat ya malun. Tsumma qala mongko yang dikosokan Nabi ceritake ingsun ka ing sira biroksil amri kelawan polone para wa mudihi lan persakane dirwat sanamihi lan puncake amr. Mau tidak aku berikan satu nasihat berita berkaitan dengan biroksil amr, yaitu pangkal daripada suatu perkara. Kemudian wa umuduhu, tiangnya itu apa? Wa dzirwatu sanamin, puncaknya itu apa? Mau tidak aku beritahu?
apa itu akar daripada sesuatu, tiang daripada sesuatu, dan puncak daripada sesuatu. Kultum matur sapa ingsun bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah. Yo gelem to. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, rasul amri utawi kepalane perkara Islam, akarnya adalah Islam. Wa mudhu lan utawi tiang Islam ala ad-dinu as-salatu salat, maka katakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Wadirwatu sanamihi, lalu apa puncaknya? Utawi puncake punuke amr iku al jihadu jihad. Jadi puncaknya adalah jihad. Qala mangko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ala ukhbiruka la oto yento nyerikan ingsun ka ing sira bimalakirani ka kulli kelawan kumpule kabeh mau fakul tumangka matur sapa ingsun ya Rasulullah bala fakha mo lapisani kawan lisan Kanjeng Nabi qala kafu kufa alaika hada, maka usah kufa maka usah basiro alaika hada ing iki kilah perkara. Jadi mau aku beritahu ndak, semua kebaikan itu terkumpul di mana? Sambil memegang lisannya Rasulullah, fa akhadha bilisanihi kufa alaika hada, jogo iki. Itu Kanjeng Nabi. Qultu mangka matur sapa ingsun ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, wa inna lan taman satune ingsun iku lamu khadun mesti den tuntut bima kelawan perkara takalamu kang ucap sapa ingsun kita kelawan ma kala mangka ndika sapa Nabi sakilata kelangan sawira muka ibu nira wahal yakun aslan ono tawi kang pangabae manungsa pinaring dalam neraka ala wujuhim ing atase wajah bukhadun ummuka qala tawani qala manakhirihim ingat se puncake ya umuka ku ila haso itu alsinatihim ang biro hasil penggaweane lisan manusia. Jadi kebanyakan nanti seseorang itu akan tergelincir di nerakanya Allah itu karena lisan. Makanya ada gitu salamatul insan fi hifdzil lisan, yaitu harus senantiasa menjaga lisan. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Tirmidzi wa qala sapa Tirmidzi haditsun hasanun utawi iku hadis hasanun kang bagus. Bismillah. Membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.